Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan mengajarkan materi berikutnya dari subbab bab 3 tentang masalah yang melibatkan turunan suatu fungsi. Nah, jadi pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari tentang turunan pertama untuk menentukan persamaan garis singgung dan juga garis normal. Jadi garis singgung itu garis yang menyinggung suatu kurva, garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Nah, untuk pertemuan atau video kali ini, Ibu akan mengajarkan materi turunan pertama untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Nah, seperti kalian ketahui, kita kan sudah beberapa kali nih menggambar suatu grafik, apakah itu grafik kuadrat, grafik trigon. Nah, ada ketika itu grafiknya seperti membentuk gelombang. Nah, ketika dia membentuk gelombang, ada 3 tahapan yang kita temui, yaitu tahapan gelombang itu naik, kemudian mencapai titik maksimum, kemudian ketika gelombang itu turun lagi, kemudian turun terus, kemudian ada lagi mencapai titik minimum, kemudian naik lagi. Nah, seperti itu mungkin bayangannya. Nah, seperti yang ini yang sudah Ibu sediakan, grafik yang sudah Ibu sediakan di samping ini, di layar ini. Di sini kan dia naik, kemudian mencapai titik maksimum, kemudian dia turun. Nah, lanjutannya dia turun, kemudian mencapai titik minimum, dia naik lagi. Nah, kenapa sih di sini kita mencari fungsi naik dan fungsi turun itu berhubungan dengan turunan pertama? Nah, jadi fungsi naik dan fungsi turun ini memerlukan suatu kecepatan. Nah, dia ketika kecepatannya itu lebih dari 0, maka dia akan dalam posisi naik. Ketika dia lebih dari 0, maka kecepatannya itu kan naik artinya. Naik terus, dan ketika dia tidak mempunyai naik, kemudian mencapai posisi turunannya itu atau kecepatannya itu sama dengan 0, berarti itu ada titik maksimumnya atau titik yang di mana dia diam. Nah, jadi titik maksimumnya di sini ketika kecepatannya sama dengan 0 atau turunannya sama dengan 0. Kemudian dia turun lagi nih. Kalau dia turun berarti kecepatannya adalah kurang dari 0. Kenapa kita hubungkan kecepatan dengan turunan? Karena untuk mencari kecepatan itu pada materi fisika mungkin kalian telah pelajari, untuk mencari kecepatan adalah dengan mencari turunan pertama dari suatu fungsi. Kalau mencari percepatan, maka kalian tentukan dengan turunan kedua suatu fungsi. Nah, jadi untuk fungsi naik dan fungsi turun ini berhubungan dengan kecepatan ya. Jadi turunan pertama yang kita perhatikan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini ada juga nih, Ibu tuliskan, bayangkan seperti kalian melempar sebuah kasti ke atas. Maka ada 3 tahapan yang terjadi, di antaranya ketika bola melambung ke atas, kemudian mencapai titik maksimum, kemudian turun ke bawah ketika dia bernilai negatif. Nah, berdasarkan penjelasan dan gambar di atas ini, dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Fungsi f disebut fungsi naik pada titik dengan apsis A jika f aksen A lebih dari 0, jika turunannya itu lebih dari 0. Fungsi f disebut fungsi turun pada titik dengan apsis A jika f aksen A kurang dari 0 atau turunannya itu menghasilkan negatif. Jadi kalau positif dia naik, intinya kalau negatif dia turun. Nah, di sini ada contoh soalnya. Tentukan pada interval mana fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 tambah 9x kuadrat tambah 15x tambah 4 merupakan fungsi naik atau fungsi turun. Nah, berhubung di sini sudah Ibu sediakan gambar dari fungsi f(x) ini, sudah Ibu sediakan nih bagian samping, bagian layar sebelah kiri. Nah, di sini sudah Ibu sediakan f(x) sama dengan x pangkat 3 tambah 9x kuadrat tambah 15x tambah 4. Poinnya ada poin A atau titik A dan titik B. Jadi apabila dilihat dari gambarnya, maka fungsi naik ketika apa? Ketika x-nya
kurang dari min 5 kan. Coba lihat, ini puncaknya ada di A. Ini titiknya adalah min 5,29. X-nya min 5, Y-nya 29. Nah, jadi dia naik ketika X-nya kurang dari min 5. Kemudian dia turun ke bawah sampai di titik B. Titik B ini adalah titik minimum. Nah, turun ke bawah, berarti fungsi turunnya di antara min 5, titik B ini kan X-nya min 1, berarti antara min 5 sampai min 1. Kemudian dia naik lagi nih. Naik lagi setelah X-nya lebih dari min 1. Jadi ketika X lebih dari min 1, ternyata fungsinya ini naik lagi. Nah, itu kalau dilihat dari gambar. Sekarang kan Ibu mudah punya aplikasi yang bisa menggambar fungsinya. Tapi kalau tidak punya aplikasi untuk menggambar fungsinya, bagaimana cara menentukan fungsinya itu naik atau turun? Nah, sekarang kalian perhatikan. Jadi di sini ada 3 langkah yang biasanya yang harus kalian lakukan. Langkah pertama, tentukan turunan pertama. Langkah kedua, menentukan nilai X dengan merumuskan turunan pertama sama dengan 0. Jadi kita cari dulu nih absis dari titik stasionernya. Kemudian langkah ketiga, menguji titik untuk menentukan daerahnya itu bernilai positif atau negatif. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sini. Nah, sudah Ibu tuliskan. Sudah Ibu masukkan soalnya di sini. Yang akan kita carikan soal yang pertama ini tadi. Kita jawab bersama-sama. Jawab. Ingat, langkahnya ada 3. Langkah pertama, menentukan turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 tambah 9x kuadrat tambah 15x tambah 4. Kita cari nih turunannya. F aksen x sama dengan turunannya berarti 3x kuadrat tambah 18x tambah 15. Nah, langkah kedua, turunannya ini sama dengan 0 atau F aksen X sama dengan 0 supaya kita mencari nilai X-nya. Berarti substitusi F aksen X. Berarti F aksen X kan 3x kuadrat tambah 18x tambah 15 sama dengan 0. Kita bagi semuanya dengan 3, berarti dapat x kuadrat tambah 6x tambah 5 sama dengan 0. Sekarang difaktorkan. Kita faktorkan dapat x tambah 5. Nah, jadi harus bisa lagi nih materi pemfaktoran. X tambah 1 sama dengan 0. Dapat X-nya sama dengan min 5 dan X sama dengan min 1. Jadi yang kita peroleh ini adalah disebut dengan absis titik stasioner. Koordinatnya kapan Bu mencarinya? Nah, nanti di materi berikutnya setelah materi ini. Nah, jadi kita di sini belajar untuk mencari absis dulu. Sekarang kita lanjutkan langkah ketiga. Langkah ketiga apa langkahnya? Langkah ketiga, menentukan daerah. Ya, maksudnya apa? Maksudnya mencari kapan daerah itu bernilai positif, kapan dia bernilai negatif. Nah, berarti kita perlukan adalah garis bilangan. Kita buat garis bilangannya. Di sini min 5 dan sebelahnya adalah min 1. Min 5, min 1. Nah, berarti kan dapat 3 daerah nih. Ada daerah X kurang dari min 5, ada daerah X lebih dari min 5 kurang dari min 1, ada daerah X lebih dari min 1. Nah, dapat kita 3 daerah. Sekarang kita cari daerah mana yang positif, daerah mana yang negatif. Kita mulai dari daerah yang pertama. Daerah yang pertama untuk X kurang dari min 5. Nah, untuk X kurang dari min 5, misalnya kita ambil
X sama dengan min 6. Nah, kita ambil nih turunan pertamanya ya, yang dimasukkan. Turunan pertama kan rumusnya f aksen X sama dengan 3X kuadrat tambah 18X tambah 15. Nah, kita substitusi f aksen X nya kita ganti jadi min 6. Berarti 3 kali min 6 pangkat 2 tambah 18 kali min 6 tambah 15. Min 6 pangkat 2 36. 36 kali 3 108. Tambah 18 kali min 6 berarti min 108 tambah 15. Diperoleh hasilnya adalah 15. 15 ini apa? Negatif positif? Iya, betul. Negatif. Salah. 15 itu adalah positif. Nah, berarti untuk X kurang dari min 5, kita tandai itu termasuk daerah yang positif. Lanjut lagi untuk daerah yang kedua. Daerah yang kedua adalah bagian tengah. Untuk X, untuk X lebih dari min 5 dan X kurang dari min 1. Misal yang Ibu ambil di sini X-nya adalah sama dengan min 2. Nah, min 2 kan terletak di antara min 5 sampai min 1 nih. Berarti bisa dong kita pakai min 2. Nah, berarti F aksen langsung Ibu masukkan. F aksen min 2 sama dengan 3 kali min 2 pangkat 2 tambah 18 kali min 2 tambah 15. 12 tambah negatif 36 tambah 15. 12 kurang 3 kayak gini. 27 kurang 36 sama dengan negatif 9. Nah, negatif 9 positif atau negatif nih? Ya, jawabannya adalah negatif. Berarti daerah bagian tengah termasuk dengan daerah negatif. Nah, kita tandai lagi. Ini negatif. Kita cari daerah yang ketiga. Yaitu daerah X lebih dari min 1. Untuk X lebih dari min 1. Misal Ibu ambil X-nya sama dengan 0. Yang mudah aja kita cari. Berarti F aksen 0 sama dengan 3 kali 0 pangkat 2 tambah 18 kali 0 tambah 15. Dapat 0 tambah 0 tambah 15, ya 15 lah hasilnya. Nah, berarti kan 15 ini adalah positif. Berarti untuk daerah X lebih dari min 1, tandai ini adalah daerah yang positif. Nah, mudah kan? Habis itu gimana caranya, Bu? Nah, cara yang terakhir kita simpulkan. Nah, kita simpulkan. Berarti kesimpulan untuk yang A dulu. Yang A kan pertanyaannya fungsi naik. Kapan dia fungsi naik? Nah, fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah 9x kuadrat tambah 18x tambah 15 disebut dengan atau dikatakan fungsi naik ketika kapan dia memperoleh hasil positif? Ketika x kurang dari min 5 dan x lebih dari min 1. Nah, ini nih jawabannya yang jadi intinya. Kemudian yang B-nya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah 9x kuadrat tambah 18x tambah 15 dikatakan fungsi turun ketika
X-nya lebih dari min 5 kurang dari min 1. Nah, ini jawaban yang intinya. Yang bagian tengah tadi kan hasilnya negatif. Nah, jadi ini jawabannya, kesimpulannya yang kita dapat. Nah, ini caranya. Jadi, kalau kalian mau mensubstitusi, kalau sudah dapat nilai, kalau kalian sudah mengambil salah satu titik, substitusinya ke turunan pertama, jangan substitusi ke fungsi awal. Nanti ada saatnya yang substitusi ke fungsi awal, tapi bukan di materi ini. Nah, lalu kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua ini dalam bentuk fungsi trigonometri. Jadi supaya adil, dua-duanya ada contohnya. Aljabar satu contoh, trigon satu contoh. Mana soalnya ya? Nah, soalnya ini contohnya. Tentukan pada interval mana fungsi f(x) sama dengan sin x tambah cos x dengan batas x lebih dari 0 kurang dari 360 merupakan fungsi naik dan fungsi turun. Nah, sama langkahnya juga ada 3. Tapi ini dalam bentuk fungsi trigonometri. Sekarang kita jawab sama-sama. Kita jawab. Berhubung soalnya tidak ada, kita cari, tuliskan diketahui ditanyanya. Soal nomor 2. Diketahui fx sama dengan sin x tambah cos x, kemudian dengan batas 0, x lebih dari 0 kurang dari 360 derajat. Kemudian yang ditanya yang A fungsi naik, pada interval mana yang dikatakan fungsi naik dan pada interval mana dikatakan dengan fungsi turun. Nah, sama caranya. Kita jawab bersama-sama. Langkah 1. Apa langkahnya? Ya, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan sin x tambah cos x. Berarti f aksen x-nya sama dengan turunan sin cos. Turunan cos min sin. Nah, langkah kedua. Cari nilai x kan langkah kedua. Dengan cara dirubah jadi f aksen x sama dengan 0 atau turunan pertama sama dengan 0. Berarti cos x dikurang sin x sama dengan 0. Kejauhan. Cos x dikurang sin x sama dengan 0. Berarti kita pindah sinnya. Berarti cos x sama dengan sin x. Semua ruas kita bagi dengan cos. Berarti sin x per cos x. Cos x bagi cos x adalah 1. Nah, sin x per cos x itu apa? Ya, rumus tan berarti. Rubah jadi tan x. Nah, 1 sama dengan tan x atau tan x sama dengan 1. Tan berapa hasilnya yang 1? Nah, tan 45. Ternyata materi matematika peminatan kalian yang sewaktu kelas 11 jadi dipakai lagi nih untuk di materi kelas 12 ini. Jadi nanti dibuka lagi bukunya, dibuka lagi catatannya. Yang mencatat pasti punya tuh catatannya. Kalau yang tidak mencatat ya buka aja di internet, pasti ada. Cari aja tentang persamaan trigonometri. Kita lanjutkan. Nah, apa nih rumusnya untuk tan x sama dengan tan 45 atau persamaan untuk rumus trigonometri tangen? Rumusnya yaitu tan x sama dengan tan alfa, berarti x-nya sama dengan, mencari x-nya sama dengan alfa tambah k kali 180.
derajat. Nah, berarti untuk yang ini gimana nih? Berarti tan X sama dengan tan 45. Berarti X sama dengan 45 derajat tambah K kali 180. Dengan nilai K-nya itu bisa dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mulai nih. Kita mulai dari K sama dengan 0. Kalau K-nya 0, X-nya berarti 45 tambah 0 kali 180 kan? Berarti dapat hasilnya 45 derajat. K sama dengan 1, X sama dengan 45 tambah 1 kali 180 sama dengan 180 tambah 45, 225 derajat. K sama dengan 2, X sama dengan 45 tambah 2 kali 180. Berarti 2 kali 180, 360 tambah 45, 405 derajat. Nah, 405 derajat ini kan tidak memenuhi karena batasnya cuma sampai 360. Berarti X-nya kita dapat 2 nih. X sama dengan 45 dan X sama dengan 225 derajat. Ini disebut dengan absis titik stasioner. Nah, dapat kita 2 titik yang menjadi batasnya. Langkah ketiga apa? Nah, langkah ketiga tadi yaitu menentukan daerah. Kita tentukan daerahnya. Langkah 3, menentukan daerah. Berarti harus kita gambar garis bilangan. Kita gambarkan garis bilangan. Di sini 45 derajat. Di sini 225 derajat. Nah, ini untuk daerah X kurang dari 45. Ini untuk daerah X lebih dari 45 kurang dari 225. 225. Ini X lebih dari 225 derajat. Kita cari untuk daerah yang pertama. X kurang dari 45. Ambil aja. Misal X-nya sama dengan 0 derajat. Berarti F aksen. X-nya kan tadi dapatnya cos X dikurang sin X. Berarti F aksen 0 sama dengan cos 0 dikurang sin 0. Cos 0 berapa? Cos 0 1. Sin 0 berapa? 0. 1 kurang 0 1. 1 ini positif negatif? Positif. Berarti untuk daerah X kurang dari 45 kita tandai dengan positif. Lanjut lagi, daerah yang kedua. Untuk X lebih dari 45 derajat dan kurang dari 225 derajat. Ambil X-nya sama dengan 90. Berarti F aksen 90 derajat, langsunglah cos 90 kurang sin 90. Cos 90 0, sin 90 1. 0 kurang 1 min 1. Min 1 positif atau negatif? Negatif. Nah, berarti untuk daerah yang bagian tengah itu adalah daerah yang negatif. Lanjut daerah terakhir nih. Daerah yang ketiga. Daerah yang ketiga berarti untuk X lebih dari 225 derajat. Kita ambil X-nya sama dengan 270 derajat. Berarti F aksen 270 derajat sama dengan cos 270 dikurang sin 270. Cos 270 berapa? Nah, caranya ingat nih.
2 angka di depan ditambah, berarti 90. Karena dia genap berarti tetap cos. Berarti cos 90. Kemudian kalau cos 90, kita lihat lagi kuadrannya. 270 ini kuadran berapa? Kuadran 3 atau 4 lah. Tandai di sini. Cos 90 dikurang kemudian sin 270. Cos 90 ini sebenarnya dilihat dari kuadrannya tidak masalah. Tapi kalau dihitung kan hasilnya tetap cos 90 itu adalah 0 nanti. Jadi positif negatifnya tidak usah diperhatikan. Sekarang sin 270. Sin 270 itu berarti sin 90. Nah, 270 ini kan antara kuadran 3 atau kuadran 4. Nah, sin itu di kuadran 3 atau kuadran 4 kan nilainya adalah negatif. Berarti negatif 90 derajat. Nah, negatif 90 berarti sin 90 kan 1. Berarti negatif 1. Negatif ketemu negatif hasilnya positif 1. Nah, 1 ini positif atau negatif? Ya positif dong. Berarti untuk X lebih dari 225 kita tandai dengan darah positif. Nah, sudah nih ketemu kita yang mana positif, negatif. Baru kita simpulkan. Sekarang kita tarik kesimpulan. Kesimpulan. Yang A fungsi naik. Fungsi fx sama dengan sin x tambah cos x dikatakan fungsi naik ketika x kurang dari 45 derajat dan X lebih dari 225 derajat. Yang B, fungsi fx sama dengan sin x tambah cos x dikatakan fungsi turun ketika X lebih dari 45, X kurang dari 225 derajat. Nah, kenapa Bu bisa mengambil kesimpulan dia naik kurang dari 45 dan lebih dari 225 dan dia turun ketika X lebih dari 45 kurang dari 225? Itu dilihat dari daerah yang ini tadi, daerah yang sudah kita dapat nih. Kan di sini sudah kelihatan kapan dia naik dan kapan dia turunnya. Jadi dari sini Ibu ngambil. Nah, mungkin itu yang Ibu sampaikan untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan nanti tanyakan saja sama Ibu, bisa melalui WA. Dan jangan lupa untuk latihan soal lagi, buka lagi bukunya, buku materi kelas 11 tentang persamaan trigon. Nah, kalau ini kan tan. Kan kalau tan cuma satu rumusnya. Kalau untuk sin dan cos, nah, untuk sin dan cos kalau kalian masih ingat ada dua rumusnya. Untuk cos plus dan min, kalau untuk sin alfa dan 180 dikurang alfa. Nah, kalau kalian bingung ya buka aja lagi buku materi kelas 11 supaya mudah kalian mempelajari materi yang ini yang baru saja Ibu ajarkan. Dan juga materi ini nanti lanjutannya adalah untuk materi berikutnya tentang menentukan jenis-jenis titik stasioner pakai turunan pertama juga. Nah, tadi kan kita baru ketemu si absisnya. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti kita belajar mencari ordinatnya.
mencari ordinatnya, dan kita menentukan apakah itu titik maksimum atau titik minimum. Nah, tapi itu sekilas saja Ibu sampaikan di video kali ini, nanti kalian pelajari untuk pertemuan berikutnya. Nah, jangan lupa nanti kalian coba untuk soal-soal yang lain. Di sini sudah Ibu sediakan soal-soal latihan untuk turunan pertama fungsi naik dan fungsi turun. Nah, ada dalam bentuk aljabar. Di sini sudah Ibu sediakan. Kemudian ada juga dalam bentuk trigonometri. Nah, jadi kalau menjawab trigon pasti perlu persamaan trigon. Nah, jadi buka lagi bukunya ya. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Jangan sampai sakit dalam keadaan seperti ini. Semoga selalu disehatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.